Hai semua, di video kali ini kami akan jalan-jalan untuk melihat keunikan yang ada di wilayah Kabupaten Tabanan. Kabupaten yang ada di sebelah barat kota Denpasar ini cukup dikenal di Bali karena keindahan panorama alamnya dengan berbagai objek wisata indah mendunia seperti persawahan Jatiluwih, Tanah Lot, Pura Ulundanu Bratan, dan yang lainnya. Kali ini tujuan kami salah satunya akan ke sebuah desa wisata terbersih yang ada di Kabupaten Tabanan yang cukup jarang diketahui wisatawan. Tapi sebelumnya kami akan mampir dulu ke salah satu pura yang unik dengan lokasi ada di Desa Sangketan, Kecamatan Penebel, Tabanan. Di sepanjang perjalanan menuju lokasi pura melewati pemandangan indah, hamparan persawahan hijau dan juga view Gunung Batu Karu. Selain Gunung Batu Karu, tampak juga view Gunung Sanghyang dan juga Gunung Adeng. Sekitar 30 menit dari kota Tabanan, kami sampai ke salah satu pura yang cukup sering dikunjungi umat Hindu di Bali. Pura Luhur Tambawaras dikenal dan diyakini sebagai tempat memohon keselamatan dan juga memohon pengobatan atau kesembuhan akan suatu penyakit kepada Ida Sang Hyang Widiwasa dengan segala bentuk manifestasinya. Di kawasan pura terdapat tempat melukat yang dikenal dengan Pancoran Sapta Gangga. Ada 7 buah pancuran yang resmi dibuka di tahun 2016. Sebelum melukat diwajibkan melakukan persembahyangan yang dipimpin pemangku pura dan memohon kesembuhan bila ada suatu penyakit. Pura Luhur Tambawaras letaknya ada di sebelah selatan Gunung Batu Karu dan satu jajar kemiri dengan Pura Luhur Batu Karu. Pura yang mempunyai suasana alami ini sudah ada sejak dulu, diperkirakan berdiri di abad ke-12. Pura Tambawaras termasuk pura tua yang sudah ditetapkan sebagai cagar budaya di Kabupaten Tabanan. Wah, kaget. Kaget. Konon keberadaan pura diawali karena dulunya menjadi lokasi ditemukannya obat bagi Raja Tabanan yang sedang sakit hingga akhirnya beliau sembuh. Dari namanya Pura Luhur Tambawaras berasal dari kata tamba yang berarti obat dan juga waras yang berarti sembuh. Karena itu setiap orang yang bersembahyang ke Pura Tambawaras biasanya meyakini dan memohon obat demi sebuah harapan kesembuhan. Di area utama pura ada banyak pelinggih, dan yang utama pelinggih Panglingsir Ratu Niang dan Gedong Batara Kabeh dengan kain bercorak kotak hitam putih. Selain itu ada juga pelinggih khusus membuat obat, yaitu pelinggih yang geni, dengan sejumlah peralatan dan juga bahan obat-obatan. Abis sembahyang dapat gelang hitam putih. Yuck on the way, Logi. Karena sudah siang hari, perjalanan kami lanjut akan mampir dulu ke salah satu rumah makan yang ramai pengunjung di Kecamatan Penebel. Parker dulu ya. Rumah makan ini cukup luas dengan menu beragam, bercita rasa tradisional Bali khas pedesaan. Berbagai menu makanan disediakan dengan konsep prasmanan. Ada bakso juga ya? Yuck, mari makan. Makanan porsi kuli. Setelah makan siang, kami akan menuju ke Kecamatan Marga yang melewati Desa Senganan, Penebel, Tabanan. Enter dulu nih. Saat ini di wilayah Desa Senganan, tepatnya di Jalan Raya Apuan Senganan Baturiti, sedang ada perbaikan jalan dan juga jembatan. Karena jalan dan jembatan baru sedang dalam pembangunan, pengendara harus melalui jembatan darurat yang dibangun di sebelah proyek.
Dan akhirnya sampailah kami di wilayah Desa Pinge yang berada di Kecamatan Marga. Desa Pinge merupakan desa yang berumur cukup tua dan menjadi warisan budaya Bali tempo dulu. Memasuki wilayah desa sangat terasa suasana yang masih alami dan asri dengan udara yang segar khas pedesaan. Desa yang ada di ketinggian 500 meter di atas permukaan laut ini mempunyai panorama alam hamparan persawahan hijau dan sering dijuluki bumi lumbung padi karena lahan mata pencaharian utama penduduk sebagai petani. Di ujung desa ada sebuah pura yang merupakan ritus kuno. Konon pura diperkirakan ditemukan sekitar abad ke-17. Pura berstatus dangkayangan yang sering dikunjungi oleh umat Hindu, bahkan ada juga yang non-Hindu karena percaya doa yang dipanjatkan akan terjawab. Foto peninggalan kuno nih. Di area pura ada sekitar 82 peninggalan kuno. Di antaranya ada Linggayoni, patung Durga, patung Ganesha, dan ada juga lesung batu yang semuanya masih terjaga dengan baik. Selain itu, pura juga memiliki prasasti Bali kuno yang konon isinya tentang kedatangan para resi ke Desa Pinge di abad ke-14. Berdoa dulu ya. Yak jalan-jalan di desa. Kami lanjut memasuki desa untuk melihat suasana dan keunikannya. Bagi yang suka menonton video ini, jangan lupa tolong dibantu ya. Kami mengunjungi salah satu tempat yang menjadi center of point Desa Pinge, yaitu Laduma. Dan berikut sedikit informasi tentang Desa Wisata Pinge. Om Swastiastu, yang Anak Agung Ngurah Putra Arimbawa selaku Ketua Pengelola Desa Wisata Pinge. Kita di Pinge yang kita perkenalkan atau tonjolkan adalah aktivitas masyarakat atau keseharian masyarakat dengan tetap menjaga lingkungan yang bersih, dengan menjaga kegiatan budaya. Program yang kita perkenalkan adalah program Live In. Jadi bagaimana sih rasanya menjadi orang desa atau hidup di desa? Apa yang bisa dilihat? Tatanan rumah yang masih menganut sistem tradisional Bali, kemudian aktivitas seperti meja jahitan, bikin kue tradisional, nanusin. Nah, nanusin itu adalah membuat minyak kelapa secara tradisional. Jalur trekking sepanjang 5,3 kilo. Di sana kita bisa melihat dan melakukan aktivitas pertanian, kegiatan agraris, selain juga kegiatan budaya yang lain. Ladumo kita gunakan sebagai center point-nya Desa Wisata Pinge. Laduma dulunya adalah lahan pertanian milik Desa Adat Pinge, yang saat ini menjadi pusat aktivitas utama wisatawan, yang berupa ruang terbuka untuk melakukan pertemuan dan kegiatan wisata MICE. Di sini pengunjung bisa belajar yang berorientasi pada kelestarian alam dan juga budaya desa tradisional Bali. Kedepannya Laduma akan dikembangkan untuk memberikan fasilitas yang lebih lengkap bagi pengunjung Desa Pinge. Minuman teh beras merah khas Desa Pinge. Enak banget. Wajib dicoba. Jangan lupa teman-teman anak Vespa semuanya, kita like, comment, dan subscribe The Life Enjoyer. Oke? Dan kami akan menuju ke pemukiman penduduk desa yang dikenal bersih dan tertata rapi. Terlihat suasana tenang dan nyaman saat menyusuri jalanan desa dengan rumah-rumah penduduk yang sangat kental dengan nuansa tradisional Bali. Keunikan Desa Pinge diantaranya, setiap rumah mempunyai pintu masuk halaman rumah atau angkul-angkul yang sejajar dan hampir sama dengan rumah lainnya, dan mempunyai tempat persembahyangan yang serentak dibangun di dekat jalan. Wow, compact banget nih. Konon sejarah nama Pinge diambil dari pohon cempaka putih yang tumbuh di pura peninggalan sejarah Bali kuno Pura Natar Jemeng. Menurut warga, Pinge berarti putih. Semenjak itu desa tempat pohon tumbuh dikenal dengan Pinge hingga sekarang. Desa Pinge juga mempunyai tarian khas tradisional yang hampir punah, yaitu tari bumbung gebyok dan juga tari leko. Tarian cukup unik karena mempunyai alat instrumen yang terdiri dari potongan bambu.
Selain panorama alam desa yang indah dan juga budaya tradisional yang kental, pengunjung Desa Pinge juga bisa berbaur dengan penduduk desa dan mengenal berbagai kegiatan warga desa. Salah satunya dengan menginap dan tinggal di rumah penduduk desa yang berkonsep tradisional Bali. Ada beberapa paket wisata Desa Pinge yang ditawarkan bagi wisatawan. Info paket wisata bisa scan di sini ya. Seperti saat ini ada wisatawan dari Jakarta yang sedang menginap di rumah penduduk desa. Yuk lanjut lihat rumah lain. Arsitektur tradisional khas Bali bisa terlihat di rumah-rumah penduduk Desa Pinge. Diawali bagian depan biasanya ada pintu masuk atau angkul-angkul. Memasuki halaman depan dekat jalan ada tempat sembahyang keluarga. Untuk struktur bangunan rumah mempunyai penempatan ruang-ruang yang terpisah. Di bagian depan terlihat ada lumbung dan juga rumah tetua. Di halaman rumah yang luas ada jineng atau tempat bersantai dan kumpul keluarga. Selanjutnya ke arah belakang ada bangunan rumah untuk anggota keluarga lainnya. Dan ada juga dapur dengan bangunan tersendiri. Selain itu, rumah juga dilengkapi bale yang digunakan untuk upacara keagamaan. Dan yang unik di rumah penduduk Desa Pinge, ada kamar yang tersedia yang disewakan sebagai tempat tamu menginap. Kamar terlihat bersih dan nyaman serasa berada di penginapan. Top budget deh. Selain sebagai petani, warga Desa Pinge ada juga yang berprofesi sebagai pengrajin sanggar. Desa terbersih di Kabupaten Tabanan ini sangat cocok sebagai destinasi wisata yang ingin merasakan atmosfer Bali asli. Yuk cobain holiday di Desa Pinge. Jalan-jalan lagi di Tabanan. Dari Desa Pinge, kami lanjut ke destinasi wisata lain yang masih berada di Kecamatan Marga. Objek wisata unik ini ada di Desa Adat Bayan, yang berupa pohon kayu putih berukuran besar. Di kejauhan, pohon sudah tampak menjulang tinggi, yang konon sudah berusia lebih dari 700 tahun. Wow. Wisata kayu putih sering dikunjungi wisatawan asing, yang terkenal dengan sebutan Bayan Ancient Tree. Bayar seikhlasnya ya. Pohon tumbuh di belakang sebuah pura, karena itu tempat wisata ini cukup disakralkan. Ada Dora. Pohon tua ini mempunyai ketinggian 75 meter dengan diameter 65 meter. Diperkirakan pohon sudah ada di tahun 1300-an, karena pura babakan yang ada di dekat pohon dibangun pada pemerintahan Raja Perian di abad ke-15. Keunikan bentuk pohon yang sangat besar berwarna putih dan karakteristik pohon yang mempunyai akar menonjol dengan lipatan akar seperti dahan membuat pohon sering dikunjungi wisatawan yang ingin mendapatkan spot foto artistik yang indah. Konon di bawah pohon kayu putih tertanam harta karun kerajaan Perian, karena didukung berbagai temuan benda purbakala di akar pohon. Selain itu, banyak cerita misteri yang berkembang terkait dengan mitos. On the way pulang dulu ya. Segitu dulu video perjalanan kami kali ini. Thanks for watching and enjoy your life.